Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materinya, yaitu ini tentang penjelasan bentuk molekul. Oke, bentuk molekul ini itu dia ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu yang dengan teori preserve, yaitu untuk menentukan pasangan elektron bebas dan pasangan terikatnya. Sedangkan yang kedua yaitu dengan cara hibridisasi, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat yang ada dalam tabel ini. Ya kan? Ini dalam bentuk hibridisasinya, ini yang untuk menentukan nanti pasangan elektron bebasnya berapa, yang berikatannya berapa, dan yang sebelah kanan ini adalah bentuk-bentuknya. Jadi kalau teman-teman ya, yang misalnya hafalan jago, nanti ini dihafalin. Terus kalau misalnya teman-teman yang maksudnya yang kurang bisa ngafal, nanti sering aja kerjain soalnya, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita mau bahas ini soal yaitu tentukan bentuk molekul SF6 ya. Jadi kita akan buat dengan dua cara, yaitu dengan bentuk yang preserve-nya dan yang kedua yaitu dengan bentuk hibridisasinya. Oke. Pertama, ini saya tidak sebutin di sini nomor atomnya, ya kan? Nomor atomnya saya tidak sebutin, tetapi kalau misalnya dikasih nomor atomnya, teman-teman harus cari dulu elektron valensinya, karena elektron valensi itu yang digunakan untuk berikatan. Dan satu lagi, kalau teman-teman hafal golongan A 1 sampai 8 itu sangat membantu teman-teman dan sangat gimana ya, waktu teman-teman mengerjakan itu lebih cepat kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi buat konfigurasi elektronnya, teman-teman udah tahu oh ini golongan berapa, berarti elektron valensinya itu kayak gitu. Karena golongan itu sama dengan elektron valensinya kayak gitu ya. Jadi nih, kita tahu bahwa S itu adalah golongan 6. F itu juga golongan 6. Berarti kalau dia golongan 6, F itu golongan 7. Kalau S itu dia golongan 6, tanpa kita buat konfigurasinya, teman-teman buat aja gini. Berarti kan dia S2, P-nya 4. Kayak gitu. Karena kan golongan itu adalah yang ini, yang di atas. Kayak gitu. Oke. Sedangkan kalau dia F itu kan golongan 7. Berarti dia terakhir di S2, P5. Kayak gitu. Jadi elektron valensinya itu adalah yang di atas ini. Oke. Terus kita tahu nih bahwa S-nya ini ada 1, F-nya ada 6. Berarti yang menjadi atom pusatnya adalah S. Dia memiliki elektron valensinya 6 dan di sini dia mengikat 6 atom F. F itu kan kurang 1 elektron nih, iya kan? Karena dia 7 supaya 8 kan dia butuh 1 elektron. Sedangkan ini S-nya dia butuh 2 elektron. Oke. Jadi di sini yang menjadi atom pusatnya adalah yang S. Berarti kita buat S-nya di tengah-tengah. Jadi kita harus gambarin supaya kita tahu bentuk molekulnya, kita harus gambarin ya. Oke, supaya kita tahu berapa pasangan elektron bebasnya dan berapa pasangan terikatnya. Berarti tadi S-nya punya 6 ya. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Terus di sini ada F4 berikatan ada 6. F, ingat F itu ada 7 elektron valensinya. Berarti kalau S ngasih 1, dia juga ngasih 1 nih. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, F-nya semuanya 8, sedangkan S-nya ini di waktu berkembang ada 6 pasang. Oke, atau 12 elektron. Jadi di sini kita buat cara menentukan notasinya ini, teman-teman buat gini aja. A ini kan simbol unsurnya, X itu adalah berapa unsur yang terikat pada atom pusatnya. Di sini kan yang berikatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau teman-teman lihat aja nih, nah, ini berarti ada 6 F yang berikatan kepada S-nya. Berarti di sini ada AX6. Ada nggak elektronnya yang tidak berpasangan? Oke, teman-teman ingat satu lagi, pasangan yang tidak pasangan elektron yang tidak berpasangan itu yang dilihat adalah yang punya unsur pusatnya atau atom pusatnya, bukan dari unsur yang diikat. Kalau ini kan dia banyak ini kan bebas. Oke, tapi yang dilihat itu yang S. Oke, S tadi kan punya elektron valensinya 6 ya. Dan ke-6 elektronnya itu kepakai berikatan dengan F.
Oke, jadi bentuk molekulnya adalah AX6. AX6 adalah ini dia, oktahedral. Oke, jadi bentuknya adalah oktahedral. Oke, kalau kita buat dengan teorinya yang pakai hibridisasi, caranya gini. Tadi kan terakhirnya adalah S2P4. Berarti kita harus buat dulu orbitalnya. Berarti ini orbital S, ini orbital. Jadi teman-teman harus bisa kalau harus ingat S itu di orbitalnya 1, ya kan? Di sini ada 2 elektron, berarti ini ada 1, ada 2 elektron. Sedangkan P-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini F yang mau berikatan ada 6. Oke, ingat dalam orbital itu supaya F-nya bisa berikatan, ini di dalam kotak itu atau dalam orbital itu harus ada 1 elektron. Oke, jadi kalau misalnya udah berpasangan seperti ini nggak bisa lagi. Oke, sama halnya kayak gini. Ini itu udah berpasangan, berarti dia nggak berikatan lagi, kayak gitu. Kalau ini harusnya, berarti ini kan tadi punyanya S ya. Jadi S menyediakan 1 elektron nih, dia memberikan 1, berarti F-nya juga bisa masuk nanti ke sini, gitu. Jadi dalam keadaan seperti ini, elektron F yang bisa masuk cuma ada 2, ya kan, yang berikatan. Kita maunya 6. Oke, caranya bagaimana? Ya, kita lakukan yang namanya promosi. Oke, jadi elektronnya ini tuh pindah ke orbital berikutnya. Ini kan orbital P ya, berarti orbital selanjutnya adalah orbital D. Orbital D itu kotaknya berapa? Pintar. Ada 5. 1, 2, 3, 5. Oke, berarti yang ini 1 promosi ke sini. Oke, berarti kalau dia promosi ke sini jadinya 4 dong, ya kan? Baru 4. Berarti yang ini dulu. Wah, ini harus promosi. Oke, pokoknya yang promosi itu ingat ya, yang berpasangan supaya dia sendiri, supaya dia bisa berikatan. Oke, setelah dalam keadaan seperti ini, baru dia kembali keadaan setelah ini dalam keadaan setelah promosi ya. Oke. 3, 4, nah ini tadi kan jadi 1 ya, karena kan dia udah kasih nih 1, ini juga ngasih 1. Kalau ini tadi tetap karena dia masih sendiri, nah di sini ditulis 2. Jadi ini orbital S, ini P, ini D-nya. Oke, nah dalam keadaan seperti ini baru F-nya bisa berikatan. Oke, kita misal buat deh di dalam bentuk titik ya. Di sini. Oke, nah ini dia 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 F-nya yang bisa berikatan. Kayak gitu. Oke, berarti kalau bentuknya seperti ini, nih hitung aja. Kan? Berarti S-nya 1 kotaknya. Ini ada 1, 2, 3. Berarti SP3. D-nya berapa? 1, 2, berarti SP3, D2. Oke, berarti bentuknya yang ini. Ya kan? Tipenya yang mana? Gitu ya. Jadi biasanya kalau dia SP3D2 itu yang diambilnya yang di atasnya. Oke, yang di atasnya ya. Walaupun ini juga bisa berdasarkan jumlah elektron bebasnya sama terikatnya. Berarti kalau dia SP3D2 namanya adalah oktahedral. Berarti sama, ya kan? Nah, jadi caranya begitu. Jadi teman-teman bisa menentukan dengan cara yang ini, bisa menentukan dari pasangan elektron bebas dan pasangan elektron terikatnya, atau menggunakan teori hibridisasi. Oke, next lagi. Tentukan jumlah molekul, tentukan bentuk molekul dari CF4. Oke, teman-teman harus tahu nih, C itu golongan berapa? Golongan 4 ya. Oke, nih kalau golongan 4, kan 6 elektron valensinya. Berarti 1s2, 2s2, 2p2. Ini dia. Oke. Terus kalau H itu kan dia cuma punya 1 elektron nih, berarti 1. Oke. Jadi gini, sebelumnya soal pertama kan saya nggak tahu nomor atomnya, ya kan? Tahu kita mengetahui bahwa di elektron valensinya berapa, berarti teman-teman harus ingat
harus hafal kayak gitu. Karena tidak semuanya nanti soal diketahui nomor atomnya kayak gitu. Jadi sangat membantu kalau teman bisa hafal. Nanti kalau teman-teman perlu cek aja di video-video sebelumnya udah ada tuh gimana cara ngafalnya, cara cepatnya ngafal golongan 1 sampai golongan 8 kayak gitu. Terus setelah itu kan kita buat konfigurasinya ini 1S1. Berarti si C-nya dia butuh 4, si H-nya butuh 1. Kayak gitu. Ya kan? Dan kalau dia C, itu kan kalau dia golongan 4, berarti dia terakhirnya subgridnya itu adalah S sama P. Sedangkan kalau golongan 1 dan golongan 2, itu terakhirnya adalah S1 sama S2 aja. Kayak gitu. Makanya tadi sebelumnya saya buat yang S itu dia S2 P4 karena S itu golongan 6 gitu. Oke, di sini kan udah kelihatan ya yang menjadi atom pusatnya adalah C. Oke, C jadi atom pusat, C itu memiliki elektron valensinya 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke, dan di sini dia berikatan dengan H, H-nya ada 4. Oke, karena si C-nya dia masing-masing butuh 4, dia harus berikatan dengan 4 atom H. Karena hanya kan masing-masing butuh 1. Ini ikatan kovalen ya. Jadi kalau sama-sama butuh berarti mereka harus sama-sama memberi. Kayak gitu. Jadi di sini satu atom H-nya, di sini satu atom H, di sini satu atom H-nya, nah di sini satu atom H-nya. Kayak gitu, ya kan? Berarti yang H-nya udah 2, C-nya udah oktet. Gitu. Kalau kita tentukan ini tipenya apa, berarti A, X-nya berapa? Berapa yang terikat? Nah, ada 4 ya. Dari sini aja kita udah ketahuan nih dari soalnya. Ya kan? Ada 4 atau nih, lihat nih. 1, 2, 3, 4. Ada nggak E-nya? E-nya yang bebas ya pada atom pusatnya. Nggak ada ya, karena kan semua atom C-nya, semua elektron C-nya digunakan berikatan dengan H. Berarti tipenya adalah AX4. AX4 itu adalah tetrahedral yang ini. Oke, sekarang kita mau buat yang hibridisasinya, yaitu kita menggunakan yang ini subgrid terluar, ya kan? Tadi 2S2 2P2. Oke, kita nggak perlu buat duanya, kita cuma perlu buat ini aja. Berarti kita buat kotaknya. S itu tadi kotaknya 1 ya. P itu dia kotaknya ada 3. Ini kita isi elektronnya dulu. Ini ada 2 berpasangan, sedangkan di P-nya ada 2 elektron. Oke. Sama seperti yang tadi, ingat kalau dia bisa berikatan, jadi harus ada 1 elektron di dalam orbitalnya. 1 elektron ini adalah punyanya C. Ya kan? Ingat konsepnya tadi. Kalau dia butuh, berarti dia harus memberi. Berarti ini adalah yang diberikan oleh si C, gitu ya. Berarti nanti hanya bisa masuk ke sini. Tetapi kalau dalam keadaan seperti ini nggak bisa. Karena udah berpasangan atau udah berikatan. Kayak gitu. Oke, ini yang mau masuk adalah 4. Dalam keadaan seperti ini, yang bisa masuk atau bisa berikatan ada 2. Oke, ingat ya, di sini nggak bisa. Ini adalah kosong. Jadi nggak ada nanti atom C di sini yang berikatan. Supaya ada, sama seperti yang tadi, kita lakukan promosi. Jadi elektron yang ada di orbital S pindah ke P-nya. Oke, akhirnya bentuknya jadi kayak gini. Sini jadi 1 ya. Nah, ini baru keisi semuanya, ya kan? Ada 4 atom hanya yang berikatan. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Tipenya apa? Nih, ini kan tadi orbitalnya S. Ini P. S-nya ada 1, P-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti dia sp3. sp3 yang mana? Nah, ini dia. Tetrahedral. Oke, sama kan? Kayak gitu. Ada nggak pasangan elektron bebasnya? Nggak ada. Semuanya berikatan. Bisa ya? Oke, next lagi ya. Tentukan bentuk molekul dari NH4. Oke, kita buat dulu konfigurasinya. Nih, kalau teman-teman tahu N itu golongan berapa? Nah, pintar, golongan 5. Oke, golongan 5. Berarti 1S2, 2S2, 2P berapa?
pintar 3, karena kan 2 tambah 3, 5. Jadi kalau teman-teman udah tahu dia golongan berapa, teman-teman langsung buat aja ini. Atau cara gini, langsung buat aja S2P3, kayak gitu. N itu kan dia, H itu kan dia 1. Berarti 1S1, kayak gitu. Di sini yang jadi bentuk pusat adalah N. N memiliki elektron valensinya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini dia berikatan dengan 3 atom H. Ini elektron yang diberikan oleh N, karena dia butuh 3 ya, berarti dia memberikan. Berarti ini punyanya H. Di sini ada H. Di sini ada H gitu. Jadi ini intinya kalau teman-teman pengen tahu atau pengen cepat buat bentuk molekul, itu teman-teman harus ingat lagi yang ikatan kovalennya. Harus bisa membuat struktur Lewisnya seperti ini. Oke, terus kita tentukan nih berapa yang terikat. X-nya berapa? X-nya yang terikat berarti kan ada 1, ada 2, ada 3. Nih ada 3 nih sama. HX3. Ada nggak elektron bebasnya? Oke, nih perhatian ya, elektron bebas itu yang kita lihat dari atom pusatnya. Nah, ini dia. Kan 2 elektron ini dia nggak berikatan. Ingat ya, 2 elektron itu diingat satu pasang. Berarti di sini kita buat E-nya cuma ada 1. Jadi jangan teman-teman tulis 2, bukan. Yang kita hitung adalah sepasang, gitu. Jadi bentuknya adalah AX3E. AX3E, nah ini dia. AX3E itu namanya adalah trigonal piramida. Oke, trigonal piramida. Sekarang kita mau tentukan dengan teori hibridisasinya. Oke, tadi N itu dia ini ya, S2P3. Jadi kita buat aja nih S2P3. S itu kan orbitalnya 1. P itu dia 3. Oke, berarti di sini 1, 2, ini 1, 2, 3. Dia mau berikatan dengan 3 atom H. Oke, berarti ini bisa langsung dong, ya kan? Karena masing-masing kotak atau orbital itu dia harus terisi 1 elektron supaya berikatan. Dan ini ada 3 nih elektron yang sendiri, ya kan? 1, 2, 3. Berarti di sini bisa langsung masuk H-nya. Ya kan? Berarti kalau seperti ini, tipenya itu adalah SP3. Oke, nih kalau teman-teman tanya, kenapa S-nya ikut? S-nya kan nggak ikut berikatan. Nggak apa-apa. Jadi gini, walaupun dia nggak berikatan, itu tetap dihitung. Oke, jadi ini yang menjadi pasangan elektron bebasnya. Ini kan ada 1 di pasangan elektron bebasnya. Nah, ini dia. Oke, jadi dia tidak berpasangan dengan unsur H, tetapi dia berpasangan atau elektron bebas dengan elektronnya sendiri gitu. Jadi ini yang pasangan elektron bebasnya. Jadi walaupun teman-teman menggunakan teori yang di atas, yang Pusserl atau teori hibridisasi, teman-teman tetap bisa melihat yang mana pasangan elektron bebasnya. Kayak gitu ya. Nah, berarti ini dia. Gitu. Jadi SP3 yang mana? Nah, ini dia SP3 ya kan? Jadi SP3 itu teori hibridisasinya ada untuk 3 notasi, yaitu AX4, AX3E, AX2E2 itu semuanya SP3. Oke, jadi bentuknya itu adalah trigonal piramida. Tapi kalau misalnya lebih spesifik itu, teman-teman bisa tentukan bahwa SP3 itu kalau misalnya sesuai ya sama dengan ini. Atau kalau misalnya dia cuma SP3, ya kan? Karena dia biasanya yang dia tuh yang di atas aja. Misalnya nih, SP itu adalah linear, SP2 adalah yang ini, SP3 itu yang ini, yang lihat namanya ya. Kalau SP3D itu adalah trigonal bipiramida. Kalau dia SP3D2 itu adalah octahedral, kayak gitu. Oke, jadi lihatnya itu yang langsung umumnya, tetapi kalau bisa teman-teman lihat nih dari segi pasangan elektron bebasnya ini tetap sama, ya kan? AX3E karena ini adalah pasangan elektron bebasnya, begitu. Oke, next lagi, tentukan bentuk molekul dari H2O. Oke, H2O. H itu kan nomor atomnya 1. O itu berapa? Pintar, 8. Tapi kalau teman-teman udah tahu golongannya, nggak usah perlu buat konfigurasi lagi ya.
Nah, teman-teman nanti kelamaan mengerjakannya. Gitu. Ini berarti di golongan 6, 4. Oke. Berarti di sini atom pusatnya adalah siapa? Pintar O. Jadi jumlah atomnya paling kecil dalam senyawa itu yang menjadi atom pusatnya. Berarti O memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berikatan dengan 2 atom H. Berarti di sini ini H, di sini H, ya kan? Ini udah berikatan, ini udah pas 2, ini L-nya pas 8. Berarti kalau kita lihat tipenya, yang berikatan ada berapa? Ada 2 nih, ya kan? Bisa di sini dilihat juga. Ada nggak elektron bebasnya? Ini dia. Ada 2 pasang. 1, 2. Lihat, ingat ya, pasangan elektron bebas itu kita lihat dari elektron bebas yang ada pada atom pusatnya. AX2E2, ini dia. Dia itu adalah planar bentuk V. Oke, terus kalau kita lihat mau hibridisasinya, berarti yang kita buat itu yang S2P4. Oke, buat orbitalnya. Nih, kan ini ada 2 nih, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman ingat H itu kan dia cuma butuh 1 elektron ya. Berarti di sini hanya ada 2. Berarti di sini ada bisa masuk langsung nih. Oke, ada 2 nih. Berarti kalau kita hitung dia hibridisasinya apa? Ini tetap ingat ya, ini tetap dihitung walaupun dia nggak berikatan dengan atom H-nya, tapi dia adalah pasangan elektron bebas dari atom pusatnya. Berarti ini adalah sp3. Oke, ini S, P-nya ada 3. Dan ini disebut adalah tetrahedral. Kalau kita lihat dari ininya, tetrahedral, atau bisa kalau lebih spesifik ya. Nah, yang ini sama yang ini, ya kan, itu adalah pasangan elektron bebasnya. Oke, sama ya kayak gini ya, ketahuan bahwa elektron bebasnya ada 2. Oke, kalau ini bisa kita lihat dia tetrahedral. Oke, demikian dulu materi kita, semoga teman-teman bisa mengerti dan jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.